Halo, kali ini kita akan membahas tentang array multidimensi dan juga beberapa fungsi array. Jadi kalau misalnya kita biasa membuat array seperti ini, string namanya adalah kota misalnya, kemudian kita buat dengan array tempat saja, Jakarta, Palembang, kemudian Jambi di sini. Kemudian kita tampilkan dengan konsol si kota indeks ke 0, yaitu si Jakarta. Kita di sini akan melihat Jakarta. Nah, kan array ini adalah kumpulan data. Array itu adalah termasuk data, jadi array boleh berisi array-array lainnya atau array di dalam array. Sekarang misalnya kita buat di sini array multidimensi berdimensi 2 terlebih dahulu. Kalau arraynya hanya berdimensi 1, kita tidak memerlukan tanda koma. Tapi di sini kita membuat array 2 dimensi, jadi kita pakai 1 tanda koma. Kalau array 3 dimensi kita pakai 2 tanda koma. Kalau array 4 dimensi kita pakai 3 tanda koma. Tapi kita akan membuat yang 2 dimensi terlebih dahulu, jadi kita pakai 1 tanda koma. Untuk membuat array 2 dimensi kita cukup menambahkan satu lagi tanda kurung kerawal di dalam tanda kurung kerawal ini, atau kurung kerawal di dalam tanda kurung kerawal. Jadi data yang akan kita isi misalnya sekarang si Caca, kemudian si Cici, kemudian si CC di sini. Lalu untuk mengaksesnya kita harus menuliskan indeks array kita, yaitu array ke 0, kemudian indeks dari elemen array kita. Caranya kalian ketikkan di dalam tanda kurung kotak ini, kota, koma, 0 ini dari indeks array kita, yaitu indeks array ke 0, kemudian indeks array elemen yang mau kita akses. Di sini kita akan mengakses dari array dengan indeks elemen ke 0, yaitu si Caca. Kita tulis 0 seperti ini. Jika kita tampilkan, kita di sini akan melihat si Caca. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan si Cici, berarti dia ini ada di indeks ke 1. Maka kita tampilkan si Cici di sini. Kalau misalnya masih bingung, kita coba tambah satu lagi elemen array di sini, si Rara, kemudian si Riri, kemudian si Riri di sini. Untuk mengakses si Rara, kalau si yang di sini berada di indeks ke 0, berarti yang di sini ada di indeks ke 1. Kemudian kita tuliskan indeks dari elemen array yang ingin kita akses. Baiklah, di sini kita ketikkan 1. Kemudian di sini kita akan mengakses si Rara, yaitu dia berada di indeks ke 0. Kita ketikkan indeks ke 0 di sini. Lalu jika kita tampilkan, kita di sini akan melihat si Rara. Kalau misalnya kita mau mengakses si Riri, berarti dia ini ada di indeks ke 1 dari array ke 1 di sini. Kita sudah buat array ke 1, kemudian kita buat indeks ke 1 di sini. Maka di sini kita akan melihat si Riri. Kalau misalnya kita mau membuat array 3 dimensi, berarti tanda komanya 2. Lalu kita buat lagi di sini array lagi. Jadi ada kurung kotak di dalam kurung kotak di dalam kurung kotak. Maksudnya kurung kerawal di dalam kurung kerawal di dalam kurung kerawal, atau nested kurung kerawal. Datanya bisa kita isi, misalnya di sini ada Mama, kemudian ada si Mumu, kemudian ada si Meme di sini. Lalu kita tutup. Sudah ditutup. Sekarang kita buat lagi di sini satu lagi tanda kurung kerawal. Isinya adalah si Jakarta,
kemudian si Palembang, kemudian si Jambi di sini. Nah, untuk mengaksesnya hampir sama seperti tadi, kita ketikkan nomor indeks array kita, kemudian indeksnya. Di sini karena array kita berdimensi 3, berarti kita membuat 3 koma juga 2 koma di sini. Indeks pertama yaitu array ke 0. Kemudian di dalam array ke 0 ini ada array lagi, yaitu array ke 0 lagi. Jadi kita akan buat 0, kemudian 0 lagi di sini. Lalu indeks dari elemen array yang ingin kita akses. Di sini kita akan mengakses si mama di sini. Dia berada di indeks ke 0 juga. Jadi kita ketikkan 0 di sini, dan saat kita tampilkan, kita di sini akan melihat si mama. Kalau misalnya kita ingin menampilkan si mumu, kita tulis si mumu di sini. Indeks dari si mumu yaitu indeks ke 1. Kita akan melihat si mumu di sini. Sekarang kalau kita mau mengakses si Jakarta, Jakarta ini ada di array ke 1. Kemudian di dalam array ke 1 ini ada array lagi, yaitu array ke 0. Kemudian indeks dari Jakarta ini adalah 0. Kita buat 0 di sini. Maka di sini kita akan melihat si Jakarta. Kalau misalnya di sini kita mau lihat si Palembang, berarti dia ada di indeks ke 1. Maka di sini kita akan melihat si Palembang. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa fungsi dari array. Jadi fungsi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah length. Length seperti ini. Ini gunanya untuk menghitung jumlah string atau elemen array. Cara menggunakannya cukup dengan kita tampilkan dengan konsol writeLine, nama array kita adalah kota dot length seperti ini. Dan jika kita jalankan, kita di sini akan melihat angka 6, di mana jumlah elemen dari array kita adalah 6, yaitu 3 di sini, kemudian 3 lagi di sini. Kita close. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang fungsi rank. Ini gunanya untuk dia berguna untuk mengetahui dimensi array kita. Cara menggunakannya sama saja, kita ketikkan konsol kota.rank di sini. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat angka 3, di mana array yang kita buat memanglah array berdimensi 3. Kemudian satu lagi kita akan membahas tentang fungsi getLength. Di sini ini memiliki 2 parameter. Jadi kalau parameternya 0 itu untuk mengetahui jumlah array kita di sini. Kalau parameternya itu adalah 1, ini untuk mengetahui jumlah elemen array. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yang 0 terlebih dahulu, yaitu get kota get length sini parameter 0. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat angka 2, di mana array kita ada 2, yaitu di sini 1, kemudian di sini lagi 1. Lalu kita akan menggunakan yang kedua, yaitu parameter yang 1. Jadi kita tampilkan dengan konsol writeLine si kota.getLength, parameternya 1. Dan jika kita tampilkan, di sini kita akan melihat angka 1, di mana setiap elemen array kita memiliki 1 elemen array di sini. Hanya ada 1 di sini, kemudian 1 di sini.
Kalau misalnya kita tambah, misalnya di sini kita tambah dengan si Lala, kemudian si Lili, kemudian si Lele di sini. Kita tutup, jangan lupa. Kemudian di sini juga kita tambah, misalnya si data 1, kemudian si data 2, kemudian si data 3 di sini. Kita tutup, lalu kita jalankan, maka di sini kita akan melihat angka 2, di mana setiap elemen array kita itu memiliki 2 array lagi. Ini memang agak sulit dipahami, tetapi bisa kalian coba-coba sendiri. Silakan diulang-ulang lagi videonya. Nah, untuk menampilkan semua data arraynya, kita bisa pakai perulangan for each. Jadi meskipun dia berdimensi 2 ataupun 3, kita tetap akan mendapatkan semua elemen array kita. In kota seperti ini, kemudian kita tampilkan di sini dengan kontrol si data arraynya. Lalu kita coba tampilkan, maka di sini kita akan melihat semua elemen array kita, yaitu si Mama, Mumu, Mimi, kemudian si Lala, Lili, dan Lele, kemudian si Jakarta, Palembang, Jambi, kemudian data 1, data 2, dan data 3. Semuanya muncul di sini. Sekali lagi, ini memang sangat sulit dipahami. Silakan diulang-ulang, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.